Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Feby Mutia dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, kali ini aku bakal ngebahas materi tentang teori informasi asimetris dari mata kuliah teori akuntansi. Nah, kondisi tentang teori informasi asimetris itu pertama kali dicetuskan oleh Arrow pada tahun 1963 dalam satu artikel yang terdapat di jurnal American Economic Review. Nah, sedangkan istilah informasi asimetris itu sendiri pertama kali digunakan oleh Akerlof pada tahun 1970 dalam karyanya dengan judul The Market for Lemons. Nah, ia menyebutkan bahwa dalam pasar ada istilah barang kacangan yang seperti itu dinilai nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan kualitas yang bagus sekalipun. Nah, penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembelian dengan memberi kesan seolah barang yang dijualnya itu bagus. Padahal kondisi seperti itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi dalam pasar yang seperti itu. Uang besar bahkan yang lebih buruknya adalah menolak mengeluarkan uang yang besar dalam transaksi tersebut. Akibat dari hal ini, penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas yang baik malah menjadi tidak laku karena adanya nilai murah oleh si pembeli, sehingga akhirnya pasar justru dipenuhi oleh barang dengan kualitas yang buruk. Untuk itu, sangat diperlukannya adanya kejujuran informasi yang diberikan antara suatu pihak terhadap pembeli yang akan membeli produk tersebut. Selanjutnya itu adanya sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa pengungkapan atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Nah, informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi para investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi. Nah, ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap, maka perbedaan tersebut dikenal sebagai informasi asimetris. Jadi ada miskomunikasi gitu ya. Nah, informasi asimetris dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor, sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa untuk melakukan transparansi dan mengumumkan seluruh informasi yang dimilikinya agar tidak terjadi pihak yang dirugikan. Nah, informasi asimetris itu mempelajari mengenai penentuan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya karena hal itu dapat merugikan bagi perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga sahamnya kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya itu akan meningkatkan harga saham perusahaan. Informasi asimetris sendiri terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Menurut Suwarjono pada tahun 2014 mengatakan bahwa informasi asimetris adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor. Karena manajemen dan investor merupakan pihak-pihak yang berhubungan kedua belah pihaknya itu terus dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi asimetris informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang menguasai informasi. Kondisi informasi asimetris sangat mempengaruhi cost of equity. Nah, karena apabila
pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbulnya keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan dan meminjamkan dananya terhadap perusahaan, yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat oleh perusahaan. Nah, sehingga nilai cost of equity akan semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya yang banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan itu tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut juga akan semakin menetapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, sehingga nilai cost of equity-nya juga semakin kecil. Nah, selain variabel dependent cost of equity, teori informasi asimetris juga tercermin melalui variabel dependent asimetris informasi. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut akan lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya dalam menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal juga tidak dapat mengetahui prospek perusahaannya di masa mendatang, sehingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.